Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, nama saya Peter Tandisau, STB 182420, kelas J. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang algoritma greedy. Analisis algoritma greedy. Greedy merupakan sebuah pendekatan yang membentuk solusinya langkah per langkah, dan dalam setiap langkah ada hal yang harus dieksplorasi untuk menentukan pilihan terbaik. Pada setiap langkah, yang pertama, mengambil pilihan yang terbaik yang dapat diperoleh pada saat itu tanpa memperhatikan konsekuensi di depan atau prinsip take what you can get now. Kemudian yang kedua, berharap bahwa dengan memilih optimum lokal pada setiap langkah akan berakhir dengan optimum global. Nah, kemudian karakteristik dari algoritma greedy, yang pertama yaitu greedy memiliki prinsip take what you can get now. Pada setiap langkah yang dikerjakan greedy, dia ambil solusi optimum lokal dengan harapan langkah sisanya menuju ke arah solusi optimum global. Kemudian greedy itu sama saja artinya dengan rakus atau tamak. Kemudian elemen-elemen algoritma greedy. Yang pertama adalah himpunan kandidat C. Kemudian yang kedua adalah himpunan solusi S. Kemudian yang ketiga adalah fungsi seleksi atau selection function. Kemudian yang keempat adalah fungsi kelayakan atau feasible. Kemudian yang kelima adalah fungsi objektif. Dengan kata lain, algoritma greedy melibatkan pencarian sebuah himpunan bagian S dari himpunan kandidat C, yang dalam hal ini S harus memenuhi beberapa kriteria yang ditentukan, yaitu menyatakan suatu solusi, dan S dioptimisasi oleh fungsi objektif. Kemudian berikutnya adalah alasan. Yang pertama, algoritma greedy tidak beroperasi secara menyeluruh terhadap semua alternatif solusi yang ada, atau sebagaimana pada metode exhaustive search. Kemudian yang kedua, terdapat beberapa fungsi seleksi yang berbeda, sehingga kita harus memilih fungsi yang tepat jika kita ingin algoritma menghasilkan solusi optimal. Jadi, pada sebagian masalah algoritma greedy tidak selalu berhasil memberikan solusi yang optimal. Ya, selanjutnya kita tinjau masalah penukaran uang. Strategi greedy, pada setiap langkah pilihlah koin dengan nilai terbesar dari himpunan koin yang tersisa. Nah, misalnya di sini diketahui A sama dengan 7. Koin yang tersedia itu ada 5, 4, 3, 2, dan 1. Untuk menyelesaikan ini, langkah pertama adalah kita pilih satu buah koin 5. Jadi total sama dengan 5. Kemudian langkah kedua, kita pilih satu buah koin 1. Kita pilih 1, kemudian totalnya yaitu 5 ditambah 1. Jadi totalnya itu ada 6. Kemudian langkah ketiga, kita pilih satu buah koin lagi yaitu 1. Sehingga 5 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 7. Nah, solusi greedy tadi itu misalnya 7 sama dengan 5 ditambah 1 tambah 1. Berarti ada 3 jumlah koin yang harus kita ambil. Nah, kemudian solusi optimalnya yaitu 7 sama dengan 4 tambah 3. Atau kita hanya mengambil 2 koin, yaitu koin 4 dan koin 3. Sehingga jumlahnya itu ada 7. Kemudian contoh instansiasi persoalan. Nah, di sini diketahui SI dan FI. Jadi SI itu adalah waktu masuk, kemudian FI itu adalah waktu keluarnya. Jadi penyelesaian dengan exhaustive search, kita menentukan semua himpunan bagian dari himpunan dengan N aktivitas. Nah, kemudian evaluasi setiap himpunan bagian apakah semua aktivitas di dalamnya kompatibel. Kemudian jika kompatibel, maka himpunan bagian tersebut adalah solusinya. Kemudian kompleksitas waktu algoritmanya O atau 2N.
Nah, misalnya 114 berarti turun lagi 2, 35. Dan selanjutnya turun lagi 3, 4, 6. Nah, turun lagi jadi 4, 5, 7 dan seterusnya. Kemudian apa strategi greedy-nya? Nah, pertama kita mengurutkan semua aktivitas berdasarkan waktu selesai dari kecil sampai ke yang terbesar. Nah, pada setiap step pilih aktivitas yang waktu mulainya lebih besar atau sama dengan waktu selesai aktivitas yang dipilih sebelumnya. Kita dapat melihat pada gambar di sebelah kanan ini, di mana solusi aktivitasnya dipilih adalah 1, 3, 6, dan 7, dan 11. Berarti totalnya itu 5 aktivitas. Nah, pada gambar ini ada 11 kegiatan, di mana S1 itu adalah waktu masuk, kemudian F1 itu adalah waktu keluarnya. Aktivitas masuk di waktu pertama, keluar di waktu keempat. Kemudian terus kita cari aktivitas yang masuk di aktivitas keempat atau setelah itu. Kemudian aktivitas ketiga masuk di waktu keempat, keluar di waktu keenam. Karena tidak ada yang keluar di waktu keenam, makanya dicari waktu ketujuh. Kegiatan yang masuk di waktu ketujuh, kegiatan keenam dan keluar di waktu kesembilan. Kemudian kegiatan ketujuh masuk di waktu ke-10, keluar di waktu ke-11. Kemudian kita cari lagi kegiatan yang masuk di waktu ke-11. Karena eh, tidak ada cari di waktu ke-12. Tidak ada yang masuk di situ, berarti kita cari di waktu ke-12. Tidak ada di waktu ke-12, kita cari di waktu ke-13. Makanya di kegiatan ke-11, masuknya di waktu ke-13, keluarnya di waktu ke-15. Kemudian kita mencari jumlah maksimal kegiatan yang bisa dilakukan di ruangan itu, yaitu sebanyak 5 aktivitas, di mana di sini sudah diberikan tanda, misalnya ini 1, 3, 6, 7, dan 11. Selanjutnya integer knapsack. Penyelesaian dengan algoritma greedy. Memasukkan objek satu persatu ke dalam knapsack. Sekali objek dimasukkan ke dalam knapsack, objek tersebut tidak bisa dikeluarkan lagi. Nah, terdapat beberapa strategi greedy yang heuristik yang dapat digunakan untuk memilih objek yang dimasukkan ke dalam knapsack. Kemudian yang pertama, greedy by profit. Nah, strategi ini mengharapkan keuntungan maksimal dengan cara memasukkan barang atas objek dengan nilai keuntungan terbesar terlebih dahulu ke dalam kantong atau knapsack. Jadi, strategi ini hanya mempertimbangkan jumlah keuntungan dari setiap barang dengan catatan berat barang yang akan dibawa tidak melebihi kapasitas kantong yang kita miliki. Kemudian yang kedua yaitu greedy by weight. Nah, pada strategi ini kita berusaha memasukkan barang sebanyak-banyaknya ke dalam kantong. Jadi, barang atau objek yang dimasukkan terlebih dahulu adalah barang dengan bobot terlebih dahulu, paling terlebih dahulu, dengan harapan dengan banyaknya barang atau objek yang terangkut, kita bisa mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Kemudian yang ketiga adalah greedy by density, di mana strategi ini mengharapkan keuntungan sebesar-besarnya dengan memasukkan barang yang memiliki keuntungan per unit terbesar atau P or V terlebih dahulu ke dalam kantong. Kemudian kita bisa lihat di sini diberikan 4 buah objek sebagai berikut. W1, V1 sama dengan W1-nya itu ada 6, P1 12, kemudian W2 ada 5, P2 15, W3 ada 10, P3 50, W4 5, P4 10. Nah, dan sebuah knapsack dengan kapasitas K sama dengan 16. Solusi dengan menggunakan algoritma greedy. Di sini dimasukkan angkanya, kemudian profitnya 0, weight-nya 1, dan 0, kemudian solusi optimalnya 0. Kemudian di sini ada 1, yang pada poin yang kedua, poin yang ketiga hasilnya 1, dan poin yang keempat itu hasilnya 0. Total bobot
Itu ada 15, 16, 15, 15. Jadi total keuntungannya itu kita jumlahkan 65, ada 37, ada 65 dan 65. Nah, solusi optimalnya X sama dengan 0, 1, 1, 0. Nah, greedy by profit dan greedy by density memberikan solusi optimal. Apakah untuk kelas lain juga optimal? Perhatikan nanti pada contoh yang ke-8. Nah, lebih penjelasannya ini, nilai pertama itu berarti objek dimasukkan. Kemudian nilai 0 berarti objek tidak dimasukkan. Nah, pemulihan objek berdasarkan salah satu dari ketiga strategi di atas. Di samping maksud saya, tidak menjamin akan memberikan solusi optimal. Nah, kesimpulannya, algoritma greedy tidak selalu berhasil menemukan solusi optimal untuk masalah 0 or 1 knapsack. Demikian penjelasan saya. Semoga penjelasan ini dapat bermanfaat khususnya bagi kita yang membutuhkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.